Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 28 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah PK akan tanda-tanda zaman. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar sejarah gereja, maka sekitar abad keempat ya, berdasarkan sejarah gereja itu sekitar abad keempat ya, tidak lama setelah agama Kristiani diakui sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Konstantinus dengan perjanjian Milan. 100 tahun kemudian, ya mungkin karena situasi dan kondisi yang sangat nyaman yang boleh dialami oleh umat Kristiani ya, karena agama Kristiani dianggap sebagai agama resmi, agama nasional Kekaisaran Romawi, maka justru situasi ini membuat umat Kristiani semakin semakin lengah ya, semakin takabur di dalam hidupnya. Maka justru 100 tahun, sekitar 100 tahun setelah agama Kristiani diakui sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, justru banyak orang Kristiani yang kembali menjalani gaya hidup seperti orang Romawi kafir pada umumnya ya. Jadi mereka yang sudah menjadi Kristiani, yang sudah dibaptis, lama-lama gaya hidupnya itu kembali lagi seperti gaya hidup orang-orang Romawi yang kafir, yang tidak mengenal Allah ya. Hidup mereka menjadi sungguh kacau balau ya, dan penuh dengan kemaksiatan ya. Jadi hidup hanya mengutamakan hawa nafsu dan nafsu duniawi ya. Dan kehidupan di dalam Kekaisaran Romawi, termasuk kehidupan di dalam gereja pada waktu itu ya, sekitar abad ke-5 ya, tahun 400-an Masehi, itu betul-betul terpuruk ya. Jadi betul-betul kacau balau. Dan menanggapi hal ini, banyak orang Kristiani yang saleh, orang Kristiani yang berhati lurus ya, orang-orang Kristiani yang berkehendak baik, mereka akhirnya karena tidak tahan ya dengan situasi negara, situasi masyarakat, dan situasi gereja yang kacau balau, yang sangat jauh dari semangat iman, mereka akhirnya mengasingkan diri. Mereka pergi ke padang gurun ya, lalu hidup bertapa di padang gurun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena mereka tidak tahan dengan kehidupan yang begitu amburadul, yang begitu rusak di tengah-tengah kehidupan masyarakat Romawi ya. Mereka lari ke padang gurun, dan disitulah mereka menemukan kedamaian dan menemukan relasi yang begitu dekat dengan Tuhan ya. Mungkin beberapa nama bisa saya sebut ya, bapak-bapak padang gurun yang sangat terkenal, yaitu Santo Pachomius, Santo Antonius Abbas, Santo Evagrius ya, dan ada juga Santo Simon Stylites ya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkenal yang memutuskan untuk mengasingkan diri, menjauhi kehidupan masyarakat dan hidup bertapa di tengah-tengah padang gurun. Mereka membina relasi yang mesra dengan Tuhan dan juga terus menggali ajaran kebenaran yang ada di dalam kitab suci ya. Dan rupanya cara hidup mereka ini itu seperti magnet ya, seperti magnet yang menarik, yang menjadi daya tarik yang besar bagi banyak orang ya. Maka pelan-pelan kemudian banyak orang Romawi yang mengikuti jejak mereka. Mereka pergi ke padang gurun ya, menghindari kehidupan masyarakat yang begitu rusak ya. Dan kemudian lama-kelamaan semakin banyak orang Romawi yang pergi ke padang gurun ya, terutama di Mesir, lalu bahkan di Arab juga ya,
di Libya, Ethiopia, Somalia dan daerah di Afrika Utara ya. Dan bahkan kemudian mereka menjadi komunitas-komunitas biara ya. Dan kehidupan mereka sungguh-sungguh menarik perhatian banyak orang, dan akhirnya banyak orang Kristiani yang dipertobatkan kembali, boleh bertobat kembali dan kembali ke jalan yang benar ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi." Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata hal-hal ya, jadi demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi. Yang dimaksud dengan kata hal-hal ini tidak lain adalah hal-hal buruk yang akan terjadi di muka bumi ini ya, hal-hal buruk, dan kita harus waspada terhadap hal-hal buruk yang boleh terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Kalau kita berbicara tentang hal-hal buruk ya yang terjadi dalam masyarakat, saya kira kita tidak perlu sulit-sulit untuk mengamatinya ya. Kita lihat saja di Indonesia ini ya, di masyarakat Indonesia sekarang ini ya, begitu mengerikan. Kalau saya mengikuti berita-berita ya, baik di televisi, di koran, di internet, waduh, mengerikan sekali ya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dulu ketika saya kecil itu sulit untuk dibayangkan gitu ya. Seorang ayah yang membunuh istrinya ya, seorang suami yang membunuh istrinya sendiri, seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri ya. Seorang kakak yang membunuh adiknya, waduh, mengerikan sekali ya. Kemudian juga korupsi merajalela di mana-mana. Ada juga perdagangan orang ya, orang diculik lalu dijual untuk menjadi pekerja paksa ya, pekerja yang tidak diberi honor ya, kerja gratis. Bahkan ada juga yang orang diculik untuk diambil organnya ya, organ tubuhnya, lalu organ tubuhnya ini diperdagangkan ya. Mengerikan sekali ya. Juga ada macam-macam mafia ya, ada mafia tanah, mafia hukum, mafia tambang, macam-macam sekali ya. Orang begitu tega untuk menyakiti dan membunuh sesamanya. KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme merajalela begitu subur di dalam masyarakat Indonesia ini. Pendeknya, kalau kita melihat kehidupan masyarakat kita dewasa ini sungguh sangat memprihatinkan ya, mengerikan sekali. Orang dengan enaknya melakukan kekejaman, orang dengan enaknya melakukan kejahatan, kriminalitas, dan sepertinya mereka tidak ada rasa menyesal ya, dan juga sepertinya tidak ada perasaan bersalah ketika melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan itu ya. Mungkin kalau menurut saya ini situasi masyarakat Indonesia sekarang ini mungkin lebih mengerikan daripada situasi di abad kelima ya, di Kekaisaran Romawi ya, yang membuat Santo Pachomius, Santo Antonius Abbas, Santo Evagrius dan lain-lain itu melarikan diri ke padang gurun ya. Kalau menurut saya sekarang ini, zaman sekarang ini kejahatannya itu semakin brutal ya, semakin mengerikan ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita peka ya, seharusnya kita sensitif ketika melihat tanda-tanda zaman ini ya. Lalu pertanyaannya,
apa yang harus kita lakukan ya menghadapi dunia yang begitu carut marut ini, melihat masyarakat yang begitu rusak ya, yang begitu amburadul dan kacau balau ini. Maka tidak lain yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh para bapak padang gurun itu ketika mereka menghadapi situasi dunia yang begitu rusak ya, mereka lari ke padang gurun dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan tujuan untuk menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan. Maka kita pun juga seharusnya demikian ya, menghadapi dunia yang begitu memprihatinkan ini. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita justru lari ya menjauhi Tuhan, tapi mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan banyak berdoa, dengan banyak merenungkan sabda Tuhan di dalam kitab suci ya. Memang zaman sekarang beda dengan zamannya Santo Pakomius ya. Kita tidak perlu pergi ke padang gurun ya untuk hidup menyendiri di sana, tetapi cukup ya kita tetap tinggal di rumah kita masing-masing ya. Tetapi semangat dari bapak-bapak padang gurun ini boleh kita ambil ya untuk kehidupan kita. Mari menghadapi dunia yang semakin membingungkan ini ya, kita jangan ikut-ikutan jadi bingung ya. Dunia ini sudah cukup membingungkan, kita jangan sampai dibuat bingung ya oleh kehidupan yang amburadul ya di dalam masyarakat ini. Mari kita, daripada kita bingung memikirkan kehidupan masyarakat kita, mari kita kembali menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca kitab suci, dan terus menjalankan tindakan-tindakan yang selaras dengan nilai-nilai cinta kasih. Semoga dengan kedekatan relasi kita dengan Tuhan, kita tidak menjadi panik, tidak menjadi bingung, tidak menjadi gelisah ya dengan dunia yang kacau balau sekarang ini, tetapi kita tetap memiliki sikap positif, tetap memiliki kemampuan untuk bersukacita, dan tetap optimis menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati.